Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Firman dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura. Ingin menjelaskan sedikit mengenai peluang usaha agribisnis kelautan dan perikanan yang ada di daerah saya untuk melaksanakan tugas mata kuliah agribisnis kelautan dan perikanan yang diampu oleh Dr. Apri Arisandi, SPI, MSI. Potensi usaha agribisnis kelautan dan perikanan di sekitar Kelurahan Rungkut Menanggal ialah usaha perikanan budidaya air tawar, seperti budidaya ikan lele dan ikan mujair. Usaha ini dapat dilakukan mengingat Kelurahan Rungkut Menanggal sendiri memiliki daerah aliran sungai yang lumayan panjang. Usaha budidaya ini dapat dilakukan dengan jaring apung maupun dengan sistem kolam. Bagaimana cara mengelola potensi yang ada? Yang pertama, membangun jaringan antar petambak ikan budidaya. Yang kedua, mengajak masyarakat yang tidak berpenghasilan ikut serta dalam kegiatan usaha budidaya perikanan. Yang ketiga, melakukan promosi wisata jaring apung untuk dijadikan kolam pancing ataupun objek wisata. Keunggulan usahanya yang pertama, letak pembudidayaan yang dekat dengan permukiman penduduk sehingga penjualan dapat dilakukan dengan mudah dan tidak memerlukan biaya transportasi yang banyak. Yang kedua, pakan alami cukup melimpah karena air sungai akan terus bergerak dan membawa pakan alami seperti artemia, plankton, algae, dan lain-lain. Yang ketiga, pemasaran ikan hasil panen dekat dengan pasar tradisional. Bagaimana cara meningkatkan keunggulannya? Yang pertama, mempromosikan penjualan lewat media sosial. Yang kedua, membuka penjualan ikan segar langsung dari kolam ataupun jaring apung. Yang ketiga, membuat pamflet tentang manfaat ikan yang hendak dijual. Kelemahan usahanya yang pertama, tidak semua jenis ikan dapat dibudidayakan. Yang kedua, pakan buatan yang sulit didapat mengingat Surabaya adalah kota yang besar. Yang ketiga, jaring apung yang mudah rusak. Bagaimana cara mengatasi kelemahan usahanya? Yang pertama, membuat pakan alami dari limbah makanan sebagai pengganti pakan buatan. Yang kedua, selalu mengecek jaring apung secara berkala. Yang ketiga, melakukan penyeleksian lingkungan terhadap berbagai jenis ikan yang hendak dibudidayakan. Tantangan usahanya yang pertama, pencemaran air sungai yang terus-menerus seperti sampah dan limbah hasil industri. Yang kedua, pencemaran ikan yang terjadi pada metode jaring apung. Yang ketiga, air sungai yang mengering dampak dari musim kemarau sehingga menyebabkan banyak ikan yang mati karena terpapar sinar matahari secara terus-menerus. Keempat, kandungan logam dan zat berbahaya pada tubuh ikan mengakibatkan menurunnya permintaan ikan segar. Bagaimana cara mengatasi tantangan usahanya? Yang pertama, mengawasi tempat budidaya perikanan selama 24 jam non-stop agar ikan tidak dicuri. Yang kedua, memindahkan ikan ke kolam penampungan sementara selama musim kemarau. Yang ketiga, melakukan pengecekan berkala mengenai kandungan zat berbahaya yang ada pada tubuh ikan. Strategi keberlanjutan usaha dapat dilakukan dengan membuat rencana kerja, mengembangkan struktur jabatan, memanfaatkan teknologi yang ada, mengidentifikasi cara memperoleh keuntungan dengan cepat, dan mengomunikasikan kesuksesan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.